Ekskavasi tahap 2 situs Kumitir yang digelar selama 1 bulan penuh oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur sejak 4 Agustus hingga 9 September 2020 telah berakhir. Target 30% dari luasan situs Kumitir yang berada di area persawahan Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto yang mencapai kisaran 6 hektar telah diekskavasi. Tahap 2 ekskavasi situs yang diperkirakan adalah tempat pendarmaan mayat cempaka tersebut. Arkeolog berhasil menampakkan sambungan bentangan talut sisi timur hingga mencapai sudut timur laut, pertemuan bentangan talut sisi utara dan timur dari situs Kumitir. Meski hanya sebagian kecil, namun dinding penguat tanah talut sisi utara dan barat juga telah terlihat. Sudut barat laut, yakni pertemuan bentangan talut sisi utara dan barat situs Kumitir, juga telah tampak. Struktur bata merah kuno yang diperkirakan adalah sudut barat daya, yakni pertemuan bentangan talut sisi barat dan selatan juga ditemukan. Tapi kondisinya jauh berbeda jika dibandingkan dengan sudut timur laut dan barat laut situs Kumitir. Struktur profil bangunan sudut barat daya mengalami kerusakan berat yang diperkirakan akibat aktivitas pertanian warga dan penggalian tanah, baik untuk bahan baku pembuatan bata merah ataupun tanah uruk. Sementara sektor tengah situs Kumitir yang terbagi dalam 4 titik sektor penggalian, yakni sektor A, B, C, dan D, arkeolog BPCB Jatim berhasil mengupas dan menemukan struktur bangunan yang tertimbun tanah. Selain dinding, struktur bangunan berbahan bata merah kuno lainnya yang ditemukan di sebelah barat area pemakaman warga Dusun Bendo adalah lantai ataupun pondasi bangunan. Di tempat ini pula juga didapati bongkahan-bongkahan batu yang membentuk struktur bangunan berdasar pola tatanannya. Tak hanya itu, konsentrasi bongkahan batu dalam kondisi tak beraturan juga banyak dijumpai di dalam kotak-kotak gali sektor tengah yang telah dibuka. Kondisi struktur bangunan yang saling tumpang tindih tersebut menjadi PR tersendiri bagi para arkeolog BPCB Jatim untuk menjawabnya. Apakah bongkahan-bongkahan batu itu sengaja ditata dan difungsikan sebagai penguat bangunan ataukah keberadaannya karena bencana alam? Pecahan porselin Cina, fragmen gerabah, dan temuan lepas lainnya juga banyak ditemukan selama ekskavasi tahap 2 situs Kumitir, termasuk pecahan arca bermotif kawung, serta sejumlah batu kunci, yakni pengait antar batu. Meski belum bisa menyebut bangunan yang pernah berdiri, apakah sebuah candi ataukah bangunan lainnya, namun arkeolog BPCB Jatim memastikan jika bangunan tersebut menghadap ke barat dengan panjang 24,40 dengan lebar 18,72 meter.
bata merah kuno yang menyusun bangunan di sektor tengah. Dimensi ukurannya hampir sama dengan bata merah kuno penyusun talut situs Kumitir, yakni 36 kali 22 kali 7 cm. Berdasarkan dimensi ukuran yang sama, arkeolog BPCB Jatim Wicaksono Dwi Nugroho memperkirakan jika bangunan di sektor tengah dan talut dibangun atau dibuat pada masa yang sama, yakni pada zaman Singasari. Meski di dinding sisi barat juga banyak ditemukan bata merah kuno yang ukurannya jauh lebih besar, yakni dengan panjang 45 sampai 50 cm dengan lebar 30 cm dan ketebalannya mencapai 9 cm. Bata merah kuno berukuran besar tersebut sebagai perkuatan dinding barat, serupa dengan bata merah kuno yang menyusun pintu gerbang masuk area situs Kumitir. Panjang 36, lebar 21, 22, tebal itu 7 sampai 8. Nah, atap yang buruk atau sebelumnya Singosari. Itu kita temukan yang sama semua di talut sisi timur, talut sisi utara, talut dinding sisi barat. Dinding sisi barat juga ada yang ukuran segitu, bahkan ada yang besar dinding barat itu. Ukurannya 45 sampai 55 panjangnya, lebarnya 30, tebalnya sampai 9. Besar-besar. Tapi emang dia untuk perkuatan dinding barat kita temukan hanya di barat. Hanya di barat. Jadi kayak bikin benteng beneran. dan sisi apa? Barat. Batas sebesar itu juga saya baru nemu di sini. Itu Kumitir ini. Dan apakah itu masa Majapahit, apakah pra Majapahit sebelumnya itu ya kembali lagi tadi ke hipotesis awal. Apakah itu Kumitir? Apakah Kumitir apa Kumeper gitu loh. Itu masih terus kita kaji. Wicaksono Dwi Nugroho juga menyatakan jika keberhasilan mengungkap keberadaan situs Kumitir dengan adanya talut dan bangunan yang berada di dalamnya akan menjadi tonggak dalam menelusuri keberadaan istana atau kedaton dari kerajaan Majapahit. Berangkat dari hipotesa awal yang menyebut jika Kumitir dalam negara Kertagama dan Kumeper dalam Pararaton terdapat sebuah bangunan suci tempat pendarmaan Raja Singasari, yakni Maesa Cempaka. Sementara dalam naskah kuno lainnya, yakni Kidung Wargasari, yang menyebutkan jika Kumitir menjadi batas sisi timur dari kota Raja Majapahit, maka dapat diasumsikan jika istana Majapahit tak jauh dari situs Kumitir. Sejarah penelitian arkeologi di Trowulan yang pernah dilakukan belum sekalipun menggambarkan area seluas situs Kumitir yang mencapai 6 hektar dan sebelumnya hanya sepenggal-sepenggal. Sehingga sampai saat ini lokasi kedaton Majapahit belum bisa dipastikan, meski banyak temuan arkeologis di kawasan cagar budaya peringkat nasional Trowulan. Tapi jika temuan arkeologis membuktikan situs Kumitir adalah batas sisi timur kota Raja Majapahit, maka mempermudah dalam menelusuri jejak istana dari kerajaan Majapahit. Menemukan dinding ya, baik talut maupun tembok ya, yang membentuk area seluas 6 hektar. Tentunya ada apa di dalam area seluas 6 hektar itu?
Satu, ya kan? Kita belum menemukan area seluas itu sampai 6 hektar. Terus kemudian kaitannya dengan Trawulan sebagai kota raja Majapahit, di Wargasari disebutkan Kumitir menjadi sisi timur dari Jajabung, ya kan, selatan, kemudian ketemu Kumitir, kemudian dia ke Lemah Tulis. Kita duga, kita asumsikan Kumitir berada di timur dari kota raja Majapahit. Kalau Kumitir kita temukan dan kita bisa menganalisis itu apa, tentunya kita akan bisa bergerak untuk mencoba merekonstruksi lagi di mana sih Kedaton Majapahit. Tentunya apakah tentunya ya Kedaton Majapahit tentunya tidak akan jauh-jauh dari area seluas ini, Kumitir ini. Sejarah penelitian arkeologi di Trawulan, apakah sudah bisa mendapatkan gambaran seluas ini? Tidak. Baru kali ini kita melakukan secara lebih komprehensif. Kita bisa menggambarkan ini ada kompleks seluas 6 hektar. Sebelumnya sepenggal. Tujuan besarnya nanti ke kota raja Majapahit. Tapi kita awalnya dari Kumitir. Kumitir kita dapat batasnya, ya. Kita lakukan intensif. Kemudian nanti dari sini, jadi kenapa kok senior saya itu dulu sampai hari ini tidak bisa menemukan di mana sih keraton Majapahit, bener gak? Berdasarkan naskah negara Kertagama, Kumitir atau Kumeper dalam para raton yang dimungkinkan adalah Kumitir pada era saat ini pernah berdiri sebuah bangunan suci tempat pendarmaan Raja Singasari, yakni Mahesa Cempaka. Bangunan suci itu dibuat 12 tahun setelah wafatnya cucu dari Ken Arok tersebut, yakni pada tahun 1280 Masehi di masa pemerintahan Kertanegara yang membawa puncak kejayaan dari kerajaan Singasari. Semasa hidupnya Mahesa Cempaka memerintah kerajaan Singasari secara bersama-sama dengan Wisnuwardana, sehingga tercipta kerukunan di antara garis keturunan Ken Arok Ken Dedes, Tunggul Amatung Ken Dedes, yang sebelumnya terlibat permusuhan dan saling berebut kekuasaan.